Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarmu anak-anak? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Kita doakan ya tak berangkat, ya tak sakit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan. Kita bisa berangkat kembali untuk besok pagi. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan meneladan nama dan sifat-sifat Allah sebagai kebaikan dalam kehidupan. Berarti nanti kaitannya dengan bahasan mengenai Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik. Cuma nanti Bapak tidak akan menjelaskan semuanya. Hanya 4 nama Allah yang akan disebutkan. Yang pertama adalah As-Sami. Ya, As-Sami. Yang kedua adalah Al-Khabir. Yang ketiga adalah Al-Basir. Dan yang keempat adalah Al-Alim. Berarti hanya 4 Asmaul Husna nanti yang akan kita bahas dalam pembelajaran yang kedua ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tadi Bapak sudah mengecek absennya satu persatu dari absen sekalian yang berangkat hari ini, dan nanti untuk pembelajaran agar lebih efektif nanti Bapak akan menyusun kelompok diskusi, kemudian nanti akan Bapak bagi dalam 6 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini yang kedua seperti berikut. Jadi kalian nanti membaca kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah dibaca, dipahami, semua udah ngerti, paham, kalian mendiskusikan dengan materi yang telah Bapak tugaskan dan telah Bapak jatahkan kepada kalian. Nanti dipelajari, didiskusikan, kemudian dicari masalah-masalah yang muncul, yang belum ketemu, yang berkaitan dengan materi itu. Silakan nanti dipelajari dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kalian bisa mengupas lebih luas, lebih jelas tentang materi-materi yang berkaitan. Karena kalian bisa membuka HP, laptop, atau mungkin yang lain, yang penting bisa menunjang media pembelajaran agar lebih lengkap dan jelas. Kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tujuannya apa? Yang pertama, kalian bisa belajar dengan sistem pembelajaran yang discovery, yaitu menemukan hal-hal yang tidak ada dalam buku, bisa digali dengan media yang lain, di laptop, YouTube, di HP, Google, dan sebagainya bisa. Kemudian yang kedua, pembelajarannya adalah kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing, ya, kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah diskusi, kalian disimpulkan oleh ketua kelompok, dicatat oleh sekretarisnya. Kemudian perwakilan dari kelompok nanti akan maju ke depan satu-satu ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1,
ketua di kelompok 1 Anidi Malatunisa, sekretarisnya Adelia Nur Fatimah Zahro. Diskusi yang tadi materinya aku dekat, engkau dekat. Isi materi itu tentang mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah meneladani sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Kesimpulannya, jika kita jauh maka kita tersesat, sama seperti materi yang saya bawahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzala Prianda, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, perwakilan kelompok 3, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Al-Alim dalam Asmaul Husna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Pengetahuannya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ilmu kepada hambanya yang dicintai olehnya. Sifat al-alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan olehnya. Manusia dapat meraih ilmu berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedalam dan seluas apapun ilmu manusia, tapi berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diaski, saya mewakili kelompok 4. Saya sebagai ketua dan Kendri sebagai wakil. Pertama-tama saya akan membahas tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Pemberitahu. Kalian dapat ketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan di akhirat diberikan gambaran informasi lewatnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 67 dan juz 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu ma khalaqa wa huwa latiful hakim. Artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui dan tidak maha halus, maha mengetahui. Al Al-Mulk ayat 67. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Maha Pemberitahu adalah dengan mengungkapkan sikap muraqabah, perasaan yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasir Fadila dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi Asmaul Husna, Al-Sami dan Al-Basir. Al-Sami artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Bahkan yang hanya sekedar suara hati pun akan terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat semua hal yang baik, itu yang sangat kecil, yang sangat jauh, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua apa yang ada di alam semesta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Amelia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan membahas kesimpulan dari tugas yang diberikan, yaitu yang berjudul Al-Asma Al-Husna. Mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Al-Asma Al-Husna mempunyai keutamaan sendiri dan dapat dijadikan sarana untuk berzikir, juga pengantar doa kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama.
Siapapun yang bisa menghafal nama-nama tersebut, maka ia akan masuk surga. Seorang muslim harus memahami al-asma al-husna karena di balik pemahaman tersebut dapat diharapkan menumbuhkan nilai-nilai yang dapat diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalimat tersebut dapat diartikan yaitu adapun tangan di atas adalah orang yang sering memberi atau menolong orang lain. Tangan di bawah merupakan gambaran dari orang yang diberi atau ditolong. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalian telah melaksanakan tugas, yaitu mendiskusikan tentang meneladan sifat dan nama-nama Allah dalam kebaikan hidup. Tadi sudah didiskusikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Semua sudah berjalan dengan baik. Kalian tadi juga maju mempresentasikan dari hasil diskusi masing-masing kelompok dengan cukup baik. Dan nanti kalian masih ada beberapa tugas. Di antaranya adalah nanti kalian harus mengerjakan LKPD. LKPD apa itu? Lembar kerja peserta didik. Ini nanti akan memberikan soal, mungkin di dalam buku atau juga nanti Bapak berikan dalam bentuk Google Form, PDF. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan via Google Form atau bisa melalui buku yang Bapak berikan. Tapi alangkah tepatnya nanti kalian bisa mengerjakan pada buku halaman 46, 47 dan 48. 46, 47, 48. Ini nanti kalian mengerjakan di rumah sebagai hasil diskusi yang akan diselenggarakan pada hari ini. Kemudian Bapak juga ingin mengevaluasi kira-kira materi yang Bapak berikan pada hari ini ada yang sudah. Mungkin dari yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kira-kira mana yang sulit? Maksud mana yang sulit kira-kira? Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, atau Al-Basir? Kemudian yang kedua, kira-kira pelajaran itu mana yang dianggap kalian sudah paham? Kemudian kira-kira yang sulit yang mana? Nanti kalian bisa bisa mengoreksi diri. Kalau misalnya masih belum bisa, kalian bisa belajar lagi di rumah. Kalau yang sudah bisa, berarti nanti kalian Bapak tambah lagi pelajaran yang lebih sulit lagi. Jadi biar nanti kalian berpikir secara kreatif, bernalar kritis, memahami materi untuk pemahaman yang lebih tinggi. Jadi nanti ada soal-soal hot. Soal ini adalah soal-soal yang lebih sulit lagi karena kalian sudah bisa. Berarti nanti ada dua kelompok. Ada kelompok yang remedial, artinya anak-anak yang belum bisa menguasai materi itu. Nanti Bapak akan mencoba ngasih remedi. Tapi kalau anak-anak yang sudah bisa menguasai, artinya nanti Bapak akan memberikan pengayaan. Yang sudah bisa, otomatis nanti materinya akan ditambah yang lebih sulit lagi. Berarti kalian semua ada pemerataan. Semua bisa dan semua mendapatkan nilai yang sangat bagus. Oke, kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua dan termasuk kalian bisa mengamalkan dan memanfaatkan dan ilmunya bisa bertambah dan bermanfaat untuk kalian, bisa meningkatkan ibadah kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.